Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan ya, Apple event baru aja selesai. Saya bener-bener baru matiin TV, langsung syuting sekarang karena pengen banget bikin impression. Karena saya tadi sempet agak bingung sekaligus sebel-sebel dikit gitu setelah melihat acaranya. Jadi sesuai video yang udah sempat saya bahas di bocoran yang lalu, Apple hari ini cuma ngomongin dua lini produk yang utama, yaitu iPad dan Apple Watch. Sayangnya nggak ada AirPods, ternyata tidak diumumkan sekarang, dan nggak ada juga AirTags. Oke, untuk Apple Watch, highlightnya adalah dua seri baru, yaitu Apple Watch seri 6 dan Apple Watch SE. Jadi ada Apple Watch yang murahnya, tapi untuk Apple Watch yang seri 6 ini, fitur utamanya atau highlightnya itu adalah ya seperti yang udah bocor juga untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Selain itu tadi kalau nggak salah lihat juga ada altimeter yang real time, terus tadi Apple juga ngomongin soal watch faces, dan yang terakhir juga ada ngomongin soal band atau strapnya. Nah, di soal strap ini tadi ada yang baru namanya Apple Solo Loop kalau nggak salah. Jadi ada satu strap yang dia nggak ada kuncinya gini, nggak bisa diatur segala macam. Jadi cuma satu ukuran terbuat dari karet yang stretch. Jadi kayak pakai gelang gitulah jadinya kalau dipasangin. Dan itu hadir dalam beberapa ukuran yang bisa dipilih oleh user saat membeli. Menarik sebenarnya karena bakal gampang banget makanya. Cuma saya kepikiran kalau misalnya yang punya gitu udah beli satu strap, terus nanti mungkin ukuran badannya berubah, mungkin jadi lebih kurus atau jadi lebih gemuk gitu kan, jadi nggak muat ya nanti strapnya, tapi nggak tahu entah gimana ya barangnya. Sedangkan untuk Apple Watch SE ya sebagai varian yang bisa dibilang ya sedikit lebih murah sih sebenarnya, tapi dia membawa fitur katanya sih chipsetnya itu lebih kencang dibandingkan Apple Watch Series 3. Ya Series 3 udah lama sih, tapi lebih kenceng dan ditujukan atau target market adalah mereka yang baru akan mencoba Apple Watch. Jadi kayaknya Apple pengennya daripada orang-orang pakai series yang lama gitu, mendingan kita pakai yang baru tapi yang budget. Nah terus sekarang masuk ke lini satunya lagi, yaitu iPad. Ini yang menurut saya agak seru sebenarnya. Seru sekaligus tadi awalnya agak bikin sebel. Jadi sesuai dugaan, Apple ngerilis pembaruan untuk iPad Air, dan iPad Air-nya di sini itu bener-bener kayak mirip banget sama iPad Pro. Tapi sebelum saya bahas itu, ada satu juga iPad yang di-upgrade sama Apple, yaitu namanya iPad generasi 8. Apa upgrade-nya? Chipset doang sih, jadi ganti ke A12. Sisanya kalau dilihat dari fitur, dari layar, dari Apple Pencil, dari keyboard segala macamnya, itu nggak berbeda dari iPad yang sebelumnya. Oke, sekarang kita ke iPad Air-nya nih. iPad Air yang baru itu desainnya sudah menyerupai iPad Pro. Jadi full layar, nggak ada tombol lagi di bagian depan, nggak ada tombol home. Jadi tombolnya pindah, dia bilang ke atas atau ya ke samping gitulah, pokoknya ditaruh di samping body dan berfungsi juga sebagai Touch ID. Oke, itu menarik. Terus tadi speaker nggak dikasih tunjuk sampingnya ada berapa, tapi dibilangnya sih stereo untuk landscape, jadi bisa jadi dua, tapi kemungkinan dua sih ya. Kalau dipasang 4 masa overlap sama iPad Pro. Tapi ada yang tadi sempet agak bikin bingung dan kaget soal chipset. iPad Air yang baru itu ternyata menggunakan chipset dari Apple yang baru, yaitu A14, yang mereka bilang sebagai the most advanced chip dari Apple. Tapi kalau saya baca-baca juga nih, tadi saya baca artikel karena saya sempat agak kaget, loh kok malah iPad Air yang dapat A14 gitu dibanding iPad Pro. Tapi kalau saya baca-baca, nih kamu juga bisa baca, saya kasih linknya di bawah. Ini adalah artikel Apple di apple.com tentang iPad Air. iPad Air di sini ditulisnya adalah sebagai the most powerful iPad Air ever. Dikatakan sebagai iPad Air yang paling powerful yang pernah dibikin oleh Apple. Tapi meskipun sudah membawa chipset yang baru A14 yang sempat cukup bikin banyak orang kaget, ternyata Apple tidak menyebutnya sebagai the most powerful iPad. Karena kalau paham habitnya Apple ya, kebiasaan Apple tuh suka boasting, suka kayak kalau misalnya ada pencapaian mereka pasti akan
bilang gitu, mereka akan bilang. Nah, tadi sih mereka nggak bilang kalau iPad Air yang baru ini dengan A14 adalah iPad yang paling kencang. Jadi harusnya sih ya, karena emang belum ada juga hasil benchmark ya antara A12Z yang ada di iPad Pro baru sama yang A14. Tapi harusnya sih iPad Pro yang terakhir yang baru rilis beberapa bulan lalu harusnya sih masih lebih kenceng dibandingkan si iPad Air yang baru. Oke, balik lagi ke iPad Air yang baru. Layarnya udah full walaupun resolusinya tentu tidak sama dengan iPad Pro. Tidak ada ProMotion 120Hz sudah pasti, tapi dia punya USB-C. Jadi ini adalah perangkat kedua dari Apple, tablet kedua dari Apple yang akhirnya pakai USB-C. iPad Pro udah duluan, lalu apalagi? Tadi juga Apple menunjukkan bahwa iPad Air yang baru itu bisa menggunakan aksesorisnya iPad Pro berupa The Magic Keyboard. Jadi keyboard yang super mahal itu yang ada trackpadnya bisa dipakai. Tapi sebenarnya pertanyaannya setelah melihat bagaimana Apple memasang segala macam spesifikasi dan fitur di iPad Air yang baru dan membandingkannya dengan iPad Pro, saya di sini ngelihat sebenarnya memang Apple, ini dari perspektif saya sebagai pengguna iPad Pro ya. Jadi tampaknya memang Apple di sini akhirnya benar-benar membuat segmentasi. Jadi segmentasi pasarnya benar-benar diperjelas ya, sebenarnya dipertegas. Jadi iPad Pro dengan kata Pro ini adalah Pro device buat mereka. Jadi ini adalah perangkat yang harusnya the best of the bestnya Apple untuk tablet. Semua fitur bagus ada di sini dan untuk kalangan tertentu yang memang membutuhkan gitu. Walaupun ya nggak harus kalangan tertentu sih, yang punya duit juga bisa beli gitu. Tapi maksudnya the best of the best iPad itu ada di sini dengan fiturnya segala macam. Tapi dengan banyak sekali hal menarik dan bagus juga di iPad Air yang baru, itu bisa menjadi opsi bagus juga untuk banyak sekali orang yang tidak membutuhkan fitur-fitur yang ada di iPad Pro seperti LiDAR scanner yang ada di kamera. Mungkin dia lebih prefer Touch ID dibanding Face ID, mungkin tidak ngerasa butuh dengan ProMotion 120Hz, nggak butuh layar dengan resolusi tinggi, dan segala macamnya itu sebenarnya sudah bisa di cover lewat iPad Air yang baru. Ya hitung-hitung sedikit menghemat uang ya, karena harganya memang lebih murah. Jadi kalau saya lihat kehadiran iPad Air yang baru ini bukan sebagai pesaingnya iPad Pro, walaupun ya A14 itu menarik sekali untuk dicoba, tapi seperti untuk menegaskan segmen aja mana yang perangkat untuk pro user dan mana yang untuk casual user. Kayaknya sih begitu kalau saya ngelihatnya. Terus dari acara tadi juga Apple memperkenalkan dua produk atau layanan mereka, yaitu adalah Apple Fitness Plus. Ini adalah kayak subscription atau layanan olahraga, tentu saja belum tersedia di Indonesia. Dan ada juga yang namanya tadi Apple One. Apple One ini adalah kayak sepaketan layanan dari Apple, jadi kamu bayar satu dapat hampir semua. Jadi tadi ada 3 pilihan lah yang bisa dipilih, di mana pilihan-pilihan tersebut utamanya mencakup Apple Music, ada iCloud, ada Apple TV Plus, dan ada Apple Arcade. Jadi itu adalah 4 layanan utama, sedangkan untuk Apple Fitness Plus dan News Plus itu adalah layanan yang tambahan dan ada di paket yang paling mahal. Tapi sekali lagi tentu saja itu belum akan hadir di Indonesia dalam waktu dekat. Iya, jadi kayaknya begitu sih acara Apple yang tadi, walaupun saya sempat agak shock ya ngelihat A14, tapi ternyata setelah baca-baca kekhawatirannya itu bisa ditekan sedikit. Jadi saya tidak perlu khawatir kalau iPad Pro ini jadi kalah powerful dibandingkan iPad Air yang baru aja rilis. Dan buat yang mungkin masih kaget nggak ada iPhone 12 ya cerita tadi, ya memang ternyata bocoran yang banyak beredar sudah berkata demikian dan terbukti tadi tidak ada iPhone baru. Dan kalau kita mengacu pada rumor yang banyak beredar, kemungkinan ya iPad baru itu akan hadir di bulan depan tanggal 12 Oktober. Jadi kita lihat aja bakal bener atau enggaknya. Dan apalagi ya yang bisa diomongin dari Apple event tadi. Oh iya, sebelum saya lupa, jadi tadi pas lagi ngomongin Apple Watch, di akhir sesi mereka ngomongin soal limbah ya. Jadi limbah charger.
Dan di situ juga mereka akhirnya ngasih tahu kalau Apple Watch yang baru tidak akan datang, jadi di dalam kotaknya itu tidak akan ada charger ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, sekaligus mengkonfirmasi bahwa kemungkinan besar iPhone mendatang tidak akan hadir dengan charger seperti rumor yang beredar. Jadi buat yang berencana beli iPhone baru, mungkin bisa menyisihkan uang sedikit lebih ya untuk beli charger third party supaya mungkin fast chargingnya bisa lebih maksimal. Oke guys, gitu aja yang bisa diomongin tentang Apple event yang baru aja selesai. Itu tadi sedikit impresi saya setelah ngeliat Apple event. Happy ngeliat Apple Watch yang baru, khususnya yang series 6 warna merah, itu cakep sekali. Kayak saya bakal beli. Terus untuk iPad Pro ya masih bisa tenang kalau ini tidak dikalahkan oleh iPad Air yang baru. Tapi buat yang mungkin ya bingung gitu pakai iPad gitu, ya bisa pakai yang ini juga sih sebenarnya, yang tidak kalah powerful dari tetangga sebelah, Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Ini juga lagi saya review, ini juga keren banget tabletnya, tapi ini udah salah lapak sebenarnya. Ini buat di video selanjutnya aja reviewnya, karena ini adalah tablet yang menarik sekali untuk diomongin. Tapi untuk sekarang sekian dulu untuk ngomongin Apple event-nya. Terima kasih banyak udah dengerin saya ngomong ngalur ngidul sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Putra saya pamit, dan seperti biasa, oh ya, jaga kesehatan selalu, jangan lupa have a nice day.